Yeremia pasal 9 mulai ayat yang ke-23. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi saudara dan saya kepingin bahagia toh? Hah? Iya toh? Ya, ya itu kenali Tuhan, nanti bahagia. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang Ammon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat ini. Ada waktunya bahwa Tuhan nanti akan menghukum orang-orang ini. Kira-kira orang Indonesia ini masuk di sini enggak? Hah? Enggak? Masuk toh? Nah, sekarang sebagian besar mungkin orang Indonesia yang enggak asli, enggak sunat. Enggak sunat toh? Yang dihukum kan orang yang sunat ini. Nah, saudara termasuk enggak? Yang enggak sunat ini termasuk enggak? Hah? Enggak. Baca dong. Kamu masuk. Kenapa? Orang yang potong rambutnya keliling. Loh, ada tak ayatnya tadi? Ada tak? Kamu baca tak? Masuk enggak? Masuk enggak? Siapa yang enggak potong diri? Masuk, saudara. Ngerti enggak? Ada waktunya. Bahwa nanti akan datang hukuman itu. Dan saudara tahu? Indonesia sedang melanda. Sedang mengalami. Makanya pada waktu saya tadi berdoa siang. Saya tadi pulang jam 12 selesai. Di pelayanan di api kemuliaan. Saya istirahat. Sebentar terus saya sembahyang. Tuhan kau mau ngomong apa? Tuhan bilang. Siapkan umatku. Bayangin saudara. Siapkan umatku. Tak pikir-pikir siapa apa. Wong semua kepinginnya bahagia, betul enggak? Ya mesti nyiapin, tapi siapa apa? Tuhan berkata, berikan pengertian kepada mereka bahwa mengikut aku, mengenal aku, itulah yang utama. Supaya saudara dan saya tahu, akhirnya nanti itu enak di surga. Pasti, ya toh? Tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Jadi saudara harus mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu tidak gagal di tengah jalan. Saudara mau angan-angannya masuk surga, bahagia terus gitu, ya toh? Tapi saudara tidak mau menderita. Nah, kerap kali bilang, kan penderitaan sudah ditanggung Tuhan Yesus. Jadi tidak usah menderita lagi, siapa bilang. Tuhan Yesus pesan kepada kita di dalam Yohanes 16. Maka dari itu saudara, hari ini saya mungkin loh ya, mungkin, tapi kemungkinan besar. Untuk bulan-bulan ini saya bicara di sini mungkin terakhir ini. Karena Juni, Juli, Agustus Tuhan berkata, kamu masuk lagi. Masuk kemana? Saya bilang, diem, doa puasa. Saya enggak tahu. Lah ditanya berapa lama? Enggak ngerti.
Tuhan itu tidak bisa ditebak. Dulu tahun 94 Januari itu Desember 93 Tuhan bilang, Januari 94 kamu tidak pelayanan. Jadi untung loh saudara, saya tidak batalin pelayanan. Jadi tidak saya jadwal dulu. No. Apalagi kalau kayak Iin, setahun, 2 tahun mateng gue bakal datang. Tapi saya tidak, karena apa? Saya ndaknya karena apa? Dulu sebelum itu, saya jadwalnya juga sama dengan Iin. Setahun, 2 tahun gitu. Karena Tuhan ngomong sama saya, kamu masih tetap menginjil sampai pada waktu yang aku nanti tetapkan. Loh. Jadi jadwal setahun boleh, 2 tahun boleh. Tapi kalau Tuhan sudah mulai ngomong, Januari 94, duduk diam. Oh iya, jadi tidak jadwal, tidak usah. Ya. Makanya saya tidak jadwal. Nah, lalu berapa lama? Tidak usah tahu. Aduh, tak pikir ya paling-paling sebulan, 2 bulan, 3 tahun setengah. Rasain. Coba saya dikasih tahu sama Tuhan 3 tahun setengah. Oh, tak kuat, pasti bodol sudah. Sudah frustrasi. Maka dari itu saudara, kamu ini kerap kali sama Tuhan tuh kepengen tahu. Ya dah? Contohnya gini. Banyak sekarang orang tanya, Pak, ini nanti bulan-bulan ini Indonesia bagaimana ya Pak? Kalau dikasih tahu frustrasi. Kenapa? Karena saudara frustrasinya kenapa? Siap-siap. Pakai akal sendiri. Dan Tuhan mau mengajar saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Jalan saja hari demi hari. Kesusahan sehari cukup sehari. Jadi jangan bikin kesusahan direncanain jauh-jauh. Maka dari itu saudara, saya tidak mau. Akhirnya Tuhan berkata sampai Juli. Nah, sampai Juli. Terus saya doa lagi. Beberapa pernyataan Tuhan berkata duduk diam. Masuk. Diam di rumah. Doa puasa. Oh ya sudah. Karena saya mungkin di sini untuk bulan-bulan ini ngilang lagi. Tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengutus hambanya yang lain. Betul tidak? Nah iya. Jangan cari manusia. Manusia mengecewakan. Yohanes 16 berkata apa? Ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Semuanya ini ku katakan kepadamu. Ini pesan Tuhan Yesus loh. Supaya kamu jangan kecewa. Perhatiin. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini camkan, saudara. Sebab apa? Sebab akan datang waktunya banyak anak-anak Tuhan akan kecewa. Dan akhirnya menolak Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Maka dari itu Tuhan mengatakan tadi, siapkan anakku. Tanamkan dalam hati dan pikiran pengertian bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, pasti kamu dapat kebahagiaan. Sip. Bahagiaan di sana dan di dunia. Jadi yang dimaksudkan kebahagiaan itu tidak lalu gini, tidak ada apa-apa loh. Kebahagiaan itu luar biasa saudara. Ada harga yang harus bayar. Makanya saya selalu pesan apa? Ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Ya tak? Ngeri pada waktu belum tahu. Ngeri pada waktu sedang diproses, dialami. Itu loh, aduh kok tidak selesai-selesai sih ya. Gitu tak? Maunya kan instan. Selesai gitu. Itu tidak bekas. Sakit flu sembuh tidak bekas. Kalau kanker mau mati bekas. Tidak lupa kalau mau hidup. Ya dah? Itu maunya Tuhan, saudara. Makanya Tuhan berkata, jangan kecewa dan menolak. Kapan saudara bisa kecewa? Kalau saudara itu mengalami pemrosesan. Kapan saudara bisa menolak?
Kalau engkau sudah merasa tidak kuat, tapi pertolongan tidak datang-datang. Nah, pertolongan itu akan datang bergantung imanmu. Sebab Tuhan berkata, engkau dan saya tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Tapi ukurannya ukuranmu atau ukurannya Tuhan. Nah, itu masalahnya. Kamu bilang, tidak kuat Tuhan, tapi Tuhan ini tidak nolong-nolong. Berarti kamu diukur masih kuat. Jadi jangan kamu ukur pakai kamu. Makanya saya selalu bilang begini. Makanya ini tanam. Kalau kamu berdoa punya masalah, tambah lama tambah parah. Itu benar. Kenapa? Karena masalahnya tambah parah sampai kekuatanmu habis. Kalau sudah hampir habis, itu pertolongan mau segera datang. Kalau sudah habis, mentok, kamu harusnya bilang apa? Puji Tuhan, mesti datang. Kalau tidak aku mati. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan, saudara. Bertekun sampai akhir. Saudara itu kenali Tuhan. Tuhanmu itu memang aneh. Selama kamu masih bisa, kamu dibiarin. Makanya saya bilang, udahlah, cepat-cepat bilang nggak bisa. Sebabnya kalau kamu keminter pakai ini, mestinya, malah nggak sampai-sampai. Tapi kalau saudara bilang, udah terserah Tuhan mau apa, mau apain, gantung, matilah. Malah beres. Tuhan itu memang aneh, saudara. Sebabnya apa? Sebabnya Tuhan mau menyatakan bahwa kalau nanti kamu senang, kalau kamu nanti berhasil, itu bukan usaha kamu. Tapi adalah kasih karunia Tuhan. Maka dari itu Tuhan pesan di sini ya, perhatikan. Jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sudah dibekali bahwa dia bakal menanggung derita. Tapi saudara perhatikan, ada rasul-rasul yang terhilang enggak? 12 semua dikasih pelajaran sama, pengalaman sama, makan bersama. Tapi dari 12 ada satu yang hilang. Ngerti enggak? Tetapi yang 11 tidak ada yang menyangkal. Semuanya mati syahid. Tetapi saudara dan saya katakan begini kenapa? Saudara tidak usah takut. Lalu saudara nanti bayangin. Makanya saya berkata, jangan bayang-bayangin. Sebab apa? Tuhan Yesus sudah ngajar kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus membayangkan bahwa nanti disalib, nanti dianiaya. Tuhan Yesus keringatnya kayak darah. Karena keluar darah kenapa? Pembuluhnya pecah kenapa? Tidak tahan. Menahan. Membayangkan itu. Otaknya tidak tahan. Saudara tahu? Saya pernah tanya sama Tuhan. Ya gara-gara saya menderita. Saya melayani orang 3,5 tahun. Sudah mau berhasil diusir loh. Waktu saya ya protes sama Tuhan. Loh, yang suruh melayani kamu toh Tuhan? Iya. Nah itu loh liatin. Sekarang diusir. Kamu kan sudah tahu. Iya. Lah kenapa kau biarkin usir? Supaya kamu ngalami. Loh, ngalami apa? Ya kayak aku. Aku sudah berbuat baik, sudah menolong orang. Tapi sebentar lagi bilang apa? Hosana, Hosana. 3 hari kemudian salibkan dia. Oh ya sakit ya Tuhan. Iya makanya. Kalau engkau tidak merasakan sakitku, kamu tidak akan dapat berterima kasih.
Karena apa? Karena Tuhanmu sudah mati buat kamu. Maka dari itu Tuhan mengatakan, jangan bayangin. Sebab apa saudara? Kalau kamu bayangkan, itu lebih berat daripada kalau kamu alami. Ternyata, kalau engkau tidak bayangin, kamu masuk, tidak seberat seperti yang kamu bayangkan. Ternyata Tuhan Yesus setelah berkata, kehendakmu Bapa jadi, nyatanya sampai kayu salib ya kuat kok. Betul lah? Bisa. Saya juga ngalami gitu. Coba saudara, pada waktu saya sedang praktek gini, sedang ngebur gigi orang, gitu, jantungku juga ikut, gitu. Saya bilang, loh, jantungku juga bunyi, gitu. Terus darah itu tidak mompa ke serambi ke atas, darah tidak sampai ke otak. Saya jadi pucat. Susternya bilang, loh dokter, kok pucat? Waduh, jantungku tidak mompa. Terus saya bilang, sudah, pasien suruh pulang, tutup. Saya mau pulang. Loh dokter, kalau pulang mati di jalan. Oh, dia tahu, wong suster. Wong darah tidak mompa ke sini. Kalau saya pulang, mesti mati di jalan. Harusnya itu terus langsung saya duduk di lantai, tidur, kaki ditaruh di atas, kepalanya di bawah. Supaya tidak dia dijungkir gitu, supaya darah yang ngucur. Saya enggak, saudara. Bandelnya. Saya nyopir pulang sampai rumah 20 menit. Jadi dalam situasi antara mati hidup itu, saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku minta kekuatan pokoknya sampai rumah. Ngebut saya. Jadi waktu mau sampai rumah, saya klakson terus sampai istri saya dipikir kan enggak saya baru jam 5 kok sudah pulang. Pulangnya kan biasanya kan jam 7, setengah 8. Siapa itu kok? Terus. Dibuka saya, langsung buka, masukkan mobil, masuk garasi. Saya tidak ngomong, saya tidak teriak. Saya langsung lari ke tempat tidur. Belak, lumpuh. Total. Bayangin, gerakin tangan satu tidak bisa. Terus, jangan kamu bagaimana? Kok pucat kamu kayak gitu? Darahnya tidak mompa. Terus, aku sudah lumpuh sekarang. Bayangin, saudara. Coba kalau kayak gitu dikasih tahu. Yusa, kamu nanti bakal lumpuh. Terus, kamu pikir bagaimana? Wah, caranya bagaimana ya? Siap-siap. Mati malah. Ngerti tidak, saudara? Kenapa Tuhan kerap kali tidak memberitahukan? Karena supaya saudara dan saya punya iman dan percaya bahwa Allahmu itu mengatur dan menetapkan langkahmu. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah tahu. Dan kamu harus percaya. Karena Tuhan pasti memberikan kamu kekuatan. Karena Tuhan sudah berkata apa? Maka Roh Kudus kalau nanti turun, dia akan memberi kamu kuasa, kekuatan. Kamu minum racun, tidak akan mati. Ya toh, ada ayat itu. Hah? Terus kamu bayangin, minum racun, tidak mati. Lalu kamu minum begon, mati kamu. Ayo, benar enggak? Lalu kemudian kalau kamu nanti dihadapi kenyataan, ditangkap atau dicekokin racun, kamu terus ayatnya bilang gini, aku mati enggak ya? Mati enggak? Jangan. Kamu tinggal bilang, terima kasih Tuhan. Kalau harus minum, minum. Nah, jangan bergantung kepada akal, tapi bergantung Roh Kudus. Sebab ini dialami adik saya sendiri. Adik saya Nani, notaris itu yang sekarang jaga, ya hamba Tuhan juga, tapi masih kerja. Dia melayani di satu rumah. Pada saat itu orang yang punya rumah itu dukun, saudara. Dukun bertobat. Nah, tapi dia punya kepala dukun lagi, lebih dukun lagi. Lalu karena dia bertobat, dia nginjili dukune. Bosnya dia bilang apa? Kalau aku tidak melihat sendiri, aku tidak percaya. Mana ada nama Yesus lebih kuasa daripada saya. Lalu dia bilang, loh benar Pak. Lalu dukun itu di kamar, adik saya sama adik saya lagi, dia diundang ke situ, diajak ngomong. Saudara tahu, disuguhi minuman,
Ini orang sudah bertobat loh, saudara. Sudah bertobat. Punya persekutuan. Nah kalau kamu disuguhi makanan, minuman, masuk kamu curiga, wong ini anak Tuhan? Enggak toh? Tapi untungnya, Nani sudah biasa seperti yang saya lakukan. Apa saja ngomong, Tuhan minum enggak? Enggak usah curiga. Oh, kalau kamu curiga, salah. Segala sesuatu ngomong sama Roh Kudus. Tuhan, minum enggak? Tuhan bilang, itu racun. Hah? Ayo, kalau kamu dengar, itu racun. Terus kamu langsung konklusinya di sini bilang apa? Lah itu ngatur lagi Tuhan. Mau belajar, jangan ngatur Tuhan. Sudah dikasih tahu, nurut gitu loh. Nah, dia tanya, Tuhan minum. Loh, jadi bukan dia tanya aja, bukan gini. Tuhan ini diminum pada enggak. Tuhan minum, ngajak Tuhan. Tuhan aku mau minum. Kowe ya turut loh ya. Tuhan minum. Kayak kamu kalau disuguhin, mari. Ini dia. Lah Roh Kudus kan ada. Minum Tuhan. Tuhan bilang, racun. Racun Tuhan. Iya. Nah, baru setelah dikasih tahu racun. Nah, baru tanya lagi. Terus, minum enggak? Nah, jangan kamu bilang, jangan minum. Nah, kira-kira kalau kamu jangan minum, lalu kamu marah sama yang ngasih, kamu, Tuhan dimuliakan enggak? Enggak. Wong di dalam kamar ada dukune. Saudara tahu? Dia bilang, racun Tuhan, ya. Minum dah. Sebelum Tuhan ngomong, dia ngomong sama adiknya lagi. Yang, apa? Racun. Hah? Adik saya laki langsung mukanya marah-marah. Biasa atau orang laki kan emosional. Lalu dia bilang, kurang ajar. Dia bilang, jangan marah. Kenapa? Tuhan berkata, minum. Ayo. Kalau Tuhan sampai ngomong, minum enggak? Minum dah? Minum, karena kamu belum ngalami. Coba kowe ngalami. Racun. Minum enggak Tuhan? Minum. Ragu-ragu mati apa hidup? Mati. Ngerti enggak saudara? Makanya Tuhan kerap kali enggak mau ngomong sama kamu. Nani dikasih tahu adik saya karena apa? Tuhan tahu dia bakal nurut. Nah, kalau kamu enggak bakal dikasih tahu kenapa? Karena Tuhan tahu kalau dikasih tahu enggak nurut. Nah, ngerti. Jadi jangan iri, jangan kira kalau diberitahu Pak, saya pasti nurut. No, nonsense. Dikasih tahu kamu malah takut. Ayo jujur. Ayo, coba seandainya kamu ini nanti kamu pergi sama saya. Saya pergi ke Jepara dari Bandung, mau naik mobil ini sama adik saya, sama istri, sama anak-anak. Tuhan bilang, saya bilang, Tuhan, aku nanti malam berangkat ya, naik mobil. Tuhan bilang, apapun yang terjadi, tetap aku sertai kamu. Wah, mateng gue. Saya kenal dia. Saya bilang, wah, pasti ada sesuatu dong Tuhan. Ya. Ya Tuhan, iya. Kalau Tuhan bilang, pergilah dengan sejahtera, sip. Tapi kalau bilang, apapun yang terjadi, aku tetap beserta kamu. Wah, payah ini aku bilang gitu. Terus saya bilang sama istri saya, yang siap-siap. Kenapa? Ada sesuatu pasti terjadi. Apa? Tidak tahu. Saudara tahu? Sampai di Tegal, saya yang nyupir. Lari cepat, selip mobilnya. Shoot, lari kanan, lari kiri, lari kanan. Loh Tuhan kok selip? Nggak apa-apa. Lah aku ya nggak apa-apa. Bencar ke. Kalau dia bilang nggak apa-apa kok, ya wis. Nah, adik saya laki, itu besoknya kawin. Ikut sama saya, saudara, yang mau kawin ini. Dia bilang, wes Kak. Sebabnya gini, saudara. Saya kalau nyopir, itu sembrono. Ngebut juga lah, tapi tidak pernah kecelakaan.
Jadi selip ya selip. Sut. Dia bilang, lu kok selip? Ya enggak apa-apa. Kayak orang di ayun-ayun, nak. Nah, Tuhan bilang, enggak apa-apa. Aku bilang, Tuhan ini ada mobil dari depan. Habis aku. Ya enggak bakal ada, wong enggak apa-apa. Aku mending enggak apa-apa. Lalu adik saya bilang gini, ya sudah saya yang nyopir. Adik saya kalau nyopir tuh bagus, saudara. Sip. Jadi istri saya bilang, sudah biar diganti. Ya sudah, gantian. Saya di sebelah, saya mangku Denny. Denny masih kecil, Denny. Iin di pangku mamae, aku mangku mamae, Denny pangku mamae, aku mangku Iin. Semi tidur tak. Kursinya tak tidur ke biar pembantu. Nah terus saya udah ya sopir, di sopir sudah tahu. Baru setengah jam. Jalanan lurus. Lari kenceng. Belok. Aku bilang, lu kamu kemana? Lu jalanannya belok. Lu yang lurus kok belok? Masuk sawah loncat kali 1,5 meter. Ambiar mobilnya, saudara. Aku bilang, lu, kamu tadi lewat lihat apa? Lu jalanan belok. Lu yang lurus ini kok. Kok mau belok itu piye? Saudara tahu Denny itu di panggung mama itu merosot masuk kolong. Nangis, wah mama. Si Semi itu tetap tidur. Tipnya tuh loncat dari lari semua, saudara. Saudara tahu? Setirnya putus, merotolin. Jadi setirnya itu muter dewek ini. Aku bilang, Lulu, kamu ini bagaimana sih? Oh, kamu besok itu kawin. Ini tengah malam di tengah jalan gini. Di tengah sawah lagi ya. Terus dia bilang apa? Lah tadi kelihatannya belok. Mas kamu ini tidak beres aku. Loh saudara ngerti? Hati-hati pakai hikmat dan kebijaksanaan sendiri. Tidak jaminan. Menurut ukuran manusia, dia lebih bagus. Tapi tidak berjalan dengan Tuhan, kecelakaan. Sebab apa? Kenapa kok dia jalan lurus kok kelihatan belok? Setan. Ngerti tidak? Saudara tahu besoknya orang kampung datang dia bilang, kok selamat? Aku bilang, kenapa? Kemarin dan dalam bulan ini sudah 5 mobil di tempat ini dan semua orangnya meninggal. Yang enggak ada yang meninggal dan luka itu cuma bapak. Tidak ada yang luka, Pak? Tidak ada. Cuma mobilnya merotolin. Oh. Wah, ini luar biasa, Pak. Belum pernah terjadi. Sebelumnya itu 1 bulan 5 kali mati semua. Sudah tahu? Jadi kesusahan, penderitaan itu harus dialami. Tetapi kalau saudara dan saya bersama dengan Yesus, pasti selalu ada jalan keluar. Loh, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan sudah berkata, jangan mengandalkan kebijaksanaanmu. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Jangan mengandalkan apa? Kekuatanmu. Kenapa? Sebab Tuhan sudah berkata, tidak ada orang yang dapat mengatasi lawanmu, setan. Karena lawan kamu adalah kuasa dan penguasa di udara. Saudara dan saya harus punya kuasa. Dan kuasa itu Roh Kudus. Karena setan itu roh, Roh Kudus roh. Diberikan saudara dan saya. Maka dari itu menggantung kepada dia. Kenali dia. Maka saudara dan saya dikatakan apa? Kau akan berbahagia. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena apa? Semua masalahmu pasti dapat diatasi. Mati sekalipun, toh bakal untung. Betul tak? Alkitab bilang toh, mati untung. Dan saudara percaya, saya ngalami, makanya saya berani saksikan. Saudara tidak usah takut. Kalau saudara itu mengalami penderitaan, umpamanya, ya toh, kalau sekarang umpamanya seperti di Ambon, di
umpamanya dipotong hilang, kepala bar ya toh. Tapi kalau dipotong kaki terus tangannya, kamu bayangin enggak? Kamu bayangin, waduh darahnya, waduh sakitnya, waduh, jangan bayangin. Kenyataan yang saya alami juga begitu, saudara. Saya enggak mau bayangin apa? Karena yang dibayangin Tuhan sudah bilang, jangan bayangin, aku sudah mengalami di Getsemani, supaya kamu juga belajar, jangan bayangin, hadapi. Maka engkau akan selalu bersama dengan aku. Saudara tahu, kalau sudah kamu mengalami penderitaan itu, sakitnya sampai sudah tidak tahan, nanti hilang sendiri sakitnya. Jadi jangan takut. Kalau sakitmu itu sudah mencapai garis titik di simpul saraf sakit, sudah maksimal, terus hilang, tidak terasa. Ini saya alami. Saya bilang, loh Tuhan kok sakit hilang? Mencapai titik jenuh. Oh, hilang sendiri Tuhan, hilang. Makanya kamu perhatiin. Nah, kalau ada orang sakit teriak-teriak lalu dia mau mati, kurang 1 hari atau kurang setengah hari mau mati, nanti kan tidak teriak-teriak, berhenti terus bisa ketawa-ketawa. Karena apa? Sakitnya hilang. Karena dia mau mati. Jadi tidak usah takut. Karena Tuhan bilang apa? Bertekun sampai akhir. Dan Tuhan berkata, pada waktunya engkau dan saya diberikan jalan keluar. Jadi tidak usah takut. Apapun yang terjadi, jangan mengandalkan kebijaksanaan, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan uang. Jadi nanti kalau ada ribut-ribut sedikit, kamu punya duit, kabur ke luar negeri. Nanti di luar negeri pun kamu dikejar-kejar juga. Contohnya Elimelech sama Naomi sama 2 anaknya. Di sini kelaparan, pindah ke Moab, di sana mati. Malah mati. Tidak usah lari. Kecuali lo ya, kalau kamu berdoa, Tuhan ini kok ribut-ribut, aku bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, berangkat keluar. Nah, karena Tuhan tahu kamu punya duit. Boleh. Karena apa? Kamu mendahulukan Tuhan. Tuhan ngomong, kamu melakukan. Tapi kalau Tuhan tahu kamu tidak punya duit, masa Tuhan bilang, keluar. Pakai apa? Ya enggak. Tuhan bilang, percaya saja. Ya sudah. Mati, untung. Santai aja. Saya ngalami sendiri, saudara. Waktu ada zaman itu kan, RI, Jepang itu kan rampok-rampokan. Itu semua mengungsi. Kita berdoa, Tuhan bilang, duduk diem. Ya sudah, Papa bilang, di rumah aja. Nanti mati kan, bareng-bareng. Ya wis, ya. Gak ada yang pergi, kita di rumah. Semua kosong, semua dirampokin. Tempat kita ya sudah, pintunya juga sudah mulai dibongkar. Kita diem aja sembahyang, biarin. Ya tidak jadi itu. Pergi sendiri itu. Dia bilang, susah amat. Nah, ya memang susah. Tuhan ini sing tidak bisa kayu, biar payu, tapi tidak bisa. Tuhan. No. Ngerti tidak saudara? Kalau kamu berjalan dengan Tuhan. Luar biasa. Yang satu lebih lagi aneh. Dibakar. Yang ini dia bilang, Tuhan dibakar aku lari. Diem di rumah, sembayang. Dikumpulin, sembayang. Kebakaran kan dengar. Bakar! Belum. Sampai sebelah. Bakar! Sebelah dibakar. Dia bilang, Tuhan sudah sampai sebelah. Kira-kira sembayangnya malah ngotot atau... Ya tambah ngotot. Terus bilang gini, Tuhan sudah di sebelah dibakar. Kita sudah siap mati seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, jadi anak mbak istri ini, mbak suami, istri, mbak anaknya. Semua bilang, jangan khawatir. Tuhan bilang sudah, diem. Mati kita bersama pulang ke surga. Enak. Ngotot aja. Saudara kalau sudah sembayangi ngotot, biasanya pikiran hilang. Ya toh? Sudah tidak mikir lagi.
2-3 jam, saudara. Tidak dengar apa-apa. Dia yang terus. Bapak mau mati. Jadi konsentrasi. Sampai akhirnya tidak dengar apa-apa. 3-4 jam sepi, saudara. Sudah kecapian toh, anaknya ada yang tidur, anak ketiduran ya toh, itu tidur dia di rata. Terus bangun, kok sepi ya? Kok sudah sepi? Loh, kita ini di mana? Ya di rumah. Loh, kok sudah sepi? Keluar. Sana abu, sebelah abu. Saudara tahu? Yang ada cuma rumah dia. Lalu besoknya orang-orang yang bakar kemarin lewat. Dia bilang, nah dia dengar. Loh, rumah ini itu kemarin aku sendiri bilang, ini rumah kok enggak usah dibakar, kenapa? Apinya lebih tinggi dari rumahnya. Jadi ternyata orang-orang yang mau bakar, yang sudah bakar rumah sebelah, dia mau bakar rumahnya hamba anak Tuhan ini, dia bilang, ini enggak usah, apinya sudah lebih tinggi. Sudah lebih kebakar lebih dulu daripada yang kita baru bakar. Nah, pikir mereka sudah ada yang bakar. Nah, apinya lebih tinggi, jadi rumahnya ketutupan api. Jadi sebelah lagi yang dibakar. Sebelah sana habis semua sadar, habis satu tok dil. Lalu dia bilang, lu kok enggak ada kebakarnya? Saudara tahu? Tuhan gampang. Yang doa ngerasain apa? Ayo, yang doa di dalam rumah tadi ngerasain apa? Ya enggak ngerasain apa-apa, konsentrasi. Apa dikasih tahu Tuhan? Rumahmu tak pagari api. Enggak tak? Enggak usah. Lihat hasilnya. Ngerti saudara? Itu iman. Saudara enggak usah ngerti, tapi itu iman. Ngerti? Kenapa Tuhan Yesus pakai 12 murid itu orang-orang bodoh? Nelayan, bukan orang pinter. Sebab Tuhan tahu, orang pinter susah masuk surga. Tidak bisa dikuasai roh. Lalu ininya turut-turut. Makanya Tuhan membuktikan pakai nelayan-nelayan. Akhirnya rasul-rasul ngajar. Dan Paulus bertobat. Saudara tahu? Stefanus bertobat. Semuanya. Karena Tuhan mau mempermalukan. Tuhan mau membuktikan bahwa bersandar kepada Tuhan, kamu akan mengalami jalan keluar dan kebahagiaan. Saudara tidak usah takut. Apapun yang akan terjadi di Indonesia, saudara yang penting siapkan dirimu. Kamu katakan, kalau harus mati, mati. Toh masuk surga. Kamu tidak akan dibuat Tuhan menderita lebih dari kekuatan. Semua sudah diukur. Tapi kalau ada yang berkata gini, wah kalau gitu enak mati dulu ya Pak. Iya, ngucap syukur. Makanya saya selalu bilang sama istri sama anak-anak saya, siapa yang pulang dulu, untung. Sebabnya yang ketinggalan tuh gak enak. Pokoknya pulang enak, saya itu sudah dibawa ke surga. Aku sudah kepengen terus tapi tak boleh-boleh terus. Tuhan bilang, nanti tunda lagi. Aku bilang, kenapa sih Tuhan ditunda lagi? Karena aku mau cari ganti kamu, belum ada. Loh. Enggak usah, kalau manusia ini susah Tuhan. Pakai kambing aja lah. Nah, coba saudara, kamu KKR. Ya toh, enggak ada sing khotbah. Tahu-tahu kambing naik khotbah. Nanti kan kamu lebih percaya. Betul ya? Lebih percaya enggak? Kalau kambing yang khotbah. Nah ya aku bilang kambing aja Tuhan, susah-susah. Tuhan bilang, itu kan pikiranmu. Kamu nakal karena kamu kepingin pulang aja. Saudara tahu? Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka tanam dalam hidupmu. Jangan sampai kamu kecewa dan menolak Tuhan. Tidak usah takut. Lalu jangan bayangin, wah siap-siap. Nanti bagaimana? Tidak usah takut. Tidak usah takut. Sebab Tuhan, kalau kamu rileks, kamu tenang, kamu kenali Tuhan benar, baca Alkitab, berdoa tiap pagi. Sediakan waktu untuk menghampiri Dia. Ada apa, kamu akan diberitahu. Saudara tahu? Saya ngalami. Naik mobil ke Jepara itu mobil rontok loh saudara. Rontok semua.
Padahal besok adik saya kawin. Itu coba. Nah, kalau dia tidak bisa pulang, tidak kawin. Bagaimana coba? Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, aku menyertai. Caranya bagaimana? Di belakang saya, setengah jam kemudian, ada mobil mau pergi dari Jakarta ke Surabaya. Kosong. Orangnya itu bukan orang Kristen, bersaksi. Nulungi istri, anak-anak, pulang ke Semarang. Dia bilang gini, saya heran. Kenapa? Saya ini disediakan khusus untuk ngangkut keluarga Anda. Kenapa? Nah, saya ini mau pulang jam 9 pagi tidak bisa. Jam 12 tidak bisa. Jam 3 tidak bisa. Jam 6 tidak bisa. Berangkatnya jam 9 malam. Lah kamu berangkat jam berapa? Jam 8. Persis di belakang saya. Nah, saya itu tidak pernah pulang malam. Ini pertama kali. Sendirian lagi. Mau ke Surabaya. Lah ya suruh ngangkut aku. Ngerti ya saudara? Kenali Allahmu. Lalu tanamkan. Rencana Tuhan pasti baik. Pasti baik. Biarpun sedang diproses tidak enak. Tapi percayalah. Apapun yang melanda kamu. Sudah diukur Tuhan. Dan kamu akan mempunyai kekuatan. Di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa.